Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua, tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga ini kalau maknani sesuai makna teks Kiai Bisri, atau kalau maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Kiai Bisri. Kalau cerita tentang Dulia Durah ini wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi ini mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng Buyut Kulo teng Damaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, diantara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mungkin ini kalau mau coba duha, terus dari ini kalau mau kodimai, kalau maknanya persis, tidak ada yang saya rubah. Kalau cerita tentang beberapa yang ngaji di sini, antar mufassir yang memang benar-benar mufassir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufassir asli. Itu mengukur orang ngerti tidak itu gampang. Misalnya begini, nanti dibuat Tuhan, ini nanti sama anak dibuat Tuhan. Ada kata alam yajidka yatiman fa'awa, kemudian wawajadaka dolan. Mungkin kalau makna dengan Kiai Bisri itu dia mirip-mirip. Kiai Bisri alim itu ngaji Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Sarang asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sintok. Kemudian dia terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Kiai Bisri, terus wonten Durya Mbah Mus Mbah Khalil, terus ke Sadik dan seterusnya kira-kira. Dulu mas saya sarang Kiai Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah, era kakaknya Said Abi Bakar Sato, namanya Said Umar. Terus beliau dapat ijazah, syaratnya alim hafal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim harus banyak hafalan. Kemudian sebagian kiai yang hafalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya tidak hafal. Nah itu mulai musibah. Sibuk metu tamu, sibuk metu tokoh politik, terus santrinya diwajib, no, ini orang. Nah ini kumpul mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus ini cerita wong apik. Buatan ini buatan nyindir sinten sedikit biasa mawon, buatan nyindir sinten. Dia pancen ngoten, maksudnya normalnya ngoten. Nah sehingga Kiai Umar niku gada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Ini semacam alfiyah dia tentang nahwu. Kiai Khalil dia alimnya yang paling malakah dia nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Kiai Bisri dia yang paling malakah dia nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu tapi paling malakah dia nahwu. Sehingga beliau nulis Awsatul Masalik terjemahnya Alfiyah ini Malik nggih. Kados mun malakah mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut innaka lafi dhalalikal qadim. Innaka lafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf. Rindu yang sampai orang nggak terkontrol itu bahasa Arabnya juga innaka lafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang innalanaroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan itu bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Nah, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan yang orang ngerti. Terus fahajar. Kalau maknani dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim wadduha demi waktu duha. Ini kalau anut persis. Walaili demi bengi ida saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa buka pangeran ira wa makolan ora gedeng ae buka. Nah niki terus Kiai Bisri tengene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbab nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawad ga'aka rabbuka wa manowo. Artinya begini, tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layuk bau bikauli, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar karena tidak ada ceritanya
Hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, la taqata lidzolam amanan nur. Enggak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Enggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? La taqata lidzolam amanan nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyuwun sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah be malaikat. Iman tasdiknya loh, jangan tanya solehnya, soleh pas-pasan tapi imannya itu bisa. Karena apa? Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi, manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hashim. Orang tahu semua sanad Mbah Hashim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hashim yang pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asari, tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karangi anak namanya Syekh Abu Bakar Sadar. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mun. Sarahnya Lubul Usul, karangannya Syekh Zakaria Ansor. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur Abahnya Lekoyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katemnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Buatan sing NU ben ngerti cerita NU yang dari segi keulamaan. Dan orang men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi keulamaan. Sehingga Imam Amudi terus cerita. Beliau ketika wafat, itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga enggak karena hidup-hidupnya itu ngajar matematika. Buatan ngajar hizib, orang ngajar istighosah, ngajar matematika. Tapi di luar dugaan di alam-alam kasyaf, alam roh itu Allah ngintikan gini. Ya Amudi, terus didudukkan di kursi terhormat, kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Semua Amudi ngajar istadillah ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadillah bi wahdaniyati bi hadrat ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikat. Malaikat mendengarin semua karena mereka nggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu al-wahidul ahadus somad, Allah itu esa. Imam Wahidi dengan gampangnya ngomong, Imam Amuddin al-isnan wasalasah warabi'ah ila ma'ala nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang, yang pokok adalah satu. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari satu, yaitu Allah al-ahadus. Itu malaikat mantuk-mantuk semua. Mandi man potongannya do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, orang sing mancing, orang sing proposal, orang sing macam-macam lah. Imane ku ya tetep melane kula nu bae jari kiai, kula jari wong akeh rada kiai lurus. Sing lurus lah nek masalah iman tetep top. Tapi aja tuntut bener teman-teman, tapi nek masalah iman itu pun harga mati. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua Imam Amudi gambar, dia gambar kados kula ora iso gambar. Nah, Mbah Mus saged, Mbah Mus gambare saya. Terus angger gambar. Orang tuh mau gambar dinosaurus, mau gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari satu titik. Itu nuktatil wujud. Ini itu isyarah yang al-ahadis somad, ini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bika nama kana wa biyakunum ayatun. Lalu kalau suwun ini barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa gula. Karena berdasar wajib akli, berdasar wajib akli. Bahwa wujudnya Allah itu wujud yang berbasis wajib apa? Akli. Hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam tidak benar, berarti orangnya kere-kere. Tapi kere lah, nak masalah iman tetap dablek, harga mati. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib apa? Akli, bukan urusan sosial. Lalu kalau nak sengit yang kata itu susah pulau itu khawatir pulau hubungan pulau dengan masyarakat urusan sosial. Nak tak tamoni atau bertamu tengkulo tak mangga no matur terus seneng, nak tak baru terus gede itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial bahaya. Lalu kalau termasuk kiai sih nggak nemu tamu. Panjen tak jajal, ben senengnya nggak wajib akli.
Tapi kula nu ra dikeramat, lha ra ngefek. Maksudnya nak cerita keramat Joni ngono terus. Mboten iki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai ini rugus kula ra nampa tamu kok ya guling tenan. Kok nek ra keramat ora usah gajah. Maksudnya nak kula niku yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas enggak ngefek karena urusan iman itu urusan wajib nopo. Itu penting. Mohon kalau terus mau ini kalau niat mulang betul-betul sambil mulang. Kalau udah bebas itu ini semua cocok kuwi. Jadi kalau ini sementara semen mau ini betul-betul. Dia mestinya top pulau untuk pulau. Mohon kalau terus mau. Terus kalau antar mufassir ketika Mbak Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Ini kalau wajah di beberapa tafsir. Sepokok-pokok. Karena yang baca ini sudah banyak diantaranya Ki Haris Sedako dan Semarang. Pernah Mbah Kula, Mbah Mu'ad Kajen yang baca Alifus itu banyak di Wonosobo keluarga Ki Munta itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian yang termasuk tentu utamanya Mbah Muslim. Kalau wajah kata wa wajadaka dolan tenggene sawi diterangkan. Pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minas syariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah, ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi inzaliha ilaika. Wal muradu bidolalihi kaunuhu min ghairi syariah. Walaysa al muradu bi al inhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang menyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Nah itu di situ maksudnya apa? Dolan karena Nabi itu umi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini Nadina Indawal Islam. Ya clear ya, terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing orang ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok maknani dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbak Maksum, Mbak Dewi, Kiai langsung sing alim-alim mungkin di sini dikomplain Mbak Mabrur, Kiai alim di sini. Berhubung sudah benar, maka dibiarkan beredar. Ya akhirnya laris. Oh coba kas royalti ini rapi, jadi laris itu maknanya amanahku, ojo terus hasilnya duit akhir, ora oleh bakas itu so. Ya laris itu maknanya apa? Amanahku, manfaatnya akhir. Ojo artinya nak laris berarti hasilnya akhir, jahiliyah, beneran ini jahiliyah. Ya oh tak wamuk tenan aku tekan. Oke kersane ngertos. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini, saya cerita pentingnya nahwu. Misalnya maknani bismillah. Itu orang nahwu lebih berdebat begini, bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah. Yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya? Ngono wis dadi bahasa. Ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asma kang iku Allah. Berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah enggak, lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu enggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus. Bi hadratis syekh, di majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlis syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh, maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi apa? Bismillah. Itu ala adatil Arab ketika hormat itu dimulai dari sesuatu misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman. Mungkin kalau Anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, Ja'a Zaidun al-alimu. Sebagai pemisah ada al-Zaidun sing al-jahili. Terus pokoknya kalau buatan guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga ini buatan serius, buatan nomor. Kalau bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Ya buatan ajan Quran mesti ilal jannah tuh bocah. Sama nolak gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kula mau matur Mbah Mus, kula udah sapi pidato gak tak mau salibris. Mergo mau kula niku mesti mutu. Mboten krana sombong, jan kula sinau. Timbang tawaduk ra sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah ngono. Sekolah ada kitab namanya Sajaratul Ma'arif niku wonten judul ngeten, babu dzikri rajul manaqiban nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan ini hafidun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi.
dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau nggak nyebut kamu anak emak lahir boleh dokter bingung, kabeh tawaduk ora gelem memperlukan. Paham ya? Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kayak ngaji Rafi sik cilik itu terus takok, kita Mbah Bayu Piro kan yo repot. Saya teruskan. Ja'a Zaidun al-alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi, untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang Ja'a Zaidun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairullah. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan, memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bintu cara masalah nahwu, dihujat betul itu pendapat yang Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya Nyun Sewu, kamu senang Sri atau senang Zainab, kalau nggak nambahi Zainab yang cantik itu gak lego, meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau nggak nambahi alim itu gak lego, atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah anak tambah Rois Am gak lego, meskipun ya ada Kiai Miftah yang lain yang gak Rois Am, nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman, nyaman itu enak kan. Nah orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifat lil madhi, ada sifat dzikru syai' di taladud. Nyebut itu udah harus begitu, karena kalau dikatakan lil farqi ka'anna hunaka ilahan sing ghairu Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab itu.